Oke, selamat siang. Hari ini 23 November 2023. Tepatnya saya ada di Bali di Beji Taman Gria ya. Taman Gria ya. Ini kabupaten apa itu? Ini kabupatennya Badung. Badung ya. Terima kasih sudah datang di channel saya Guru Spiritual Rismon Raja Mangagung Sirait dari Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bersama saudara saya ini, perkenalkan Pak. Ya, saya Ketut Catur. Boleh dipanggil Bapak Ketut. Yuh, Pak Ketut Catur. Ini Pak Ketut Catur ini Pak pasti hebat nih main catur nih. Ya. Jadi tadi saya sudah ritual sampai ke bawah. Hebat, luar biasa tempatnya. Jadi ini sudah berdiri tahun berapa ini dimulai jadi objek wisata? Oh iya. Sebenarnya kalau untuk dibuka untuk umum itu 2018. Iya. Jadi kalau boleh saya ceritakan dulu dari awalnya. Iya. Sebenarnya tempat ini berawal dari dalam gua. Gua yang di bawah itu tadi ya? Itu, Oh iya. yang merupakan itu pengelukatan Tambel Sunil. Nah, yang awalnya itu adalah sebuah pertapaan dari leluhurnya beliau. Iya. Yang dari ownernya tempat ini, Iya. seorang Brahmana. Iya. Nah, itu konon katanya sakit dulu. Iya. Beliau di sana mengasingkan diri dengan bermeditasi sekitar 225 hari. Iya. Nah, di hari ke-225 itu beliau mendapat sebuah berkat, sebuah tongkat. Iya. Dan tongkat itulah yang ditancapkan di dinding gua. Sehingga ada air suci yang keluar dari dinding gua. Ingin gua ya? Iya. Iya. Dan itulah yang dulu dipakai obat oleh beliau. Iya, iya, iya. Nah, setelah beliau sembuh, membaik, beliau keluar dan menancapkan kembali tongkat itu yang di rambut sedana, Iya. yang di depan gua. Yang terakhir itu baru di area Pura ada lingkar besar. Ya, di sana ditancapkan sehingga ada air dari air kelebutan. Iya, iya. Nah, setelah adanya air kelebutan, barulah areal ini disucikan Iya. menjadilah sebuah pura seperti itu. Nah, setelah itu dipakailah tempat ini untuk keperluan upacara keagamaan atau fungsi sehari-hari. Nah, dari turun-temurun, jadi yang dikenal masyarakat hanya pura ini. Iya, iya. Jadi baru terus 2018 Atu Haji Ida Bagus Eka Girihata mendapat sebuah puisi. Iya. Nah, itu untuk menata tempat ini. Ada semacam ilham lah ya. Ya, ilham Jadi kan seperti itu. di bawah saya lihat banyak patung yang berbentuk ular, naga, ada juga monyet, babi hutan. Itu memang sudah ada seperti itu atau gimana proses, atau sudah itu sebelumnya sudah ada atau dibuat sendiri di sini? Dibuat sendiri dan itu pun dari anunya beliau. Mungkin Inovasi beliau, ya, atau imajinasi ya? Imajinasinya Mantap, luar beliau. biasa ya. Cuma izin yang punya di sana juga. Seperti Jadi ini yang mengelolanya pribadi atau gimana? Atau pemerintah? pribadi. Pribadi. Jadi ini semua ini kan sudah ada tempat masuk receptionnya, ada tempat makan dan minum, semua kan berarti kalian itu di sini pekerja atau pengelola gimana? Kita di sini jadi pengelolanya itu Atu Haji Ida Bagus Eka Girihata. Oh. Jadi kita di sini Timnya lah ya, tim, timnya lah, staff. luar biasa. Jadi kan gini, ini mungkin bagi orang yang belum datang kemari, jangan terkejut ya. Tiketnya masuk di sini untuk ritual itu 200.000 ya, Iya, 200.000 untuk ID nasional. untuk standar nasional 200.000 ya. Saya tadi sudah masuk, kami ada 2 orang, saya bayar 400.000. Tapi dari segi nilai uang itu tergantung pribadi masing-masing ya. Jangan nanti terkejut datang kemari dengan biaya 200.000 hanya untuk ritual. Tapi setiap per orang atau per 2 orang itu ada pemandunya. Dipandu sampai ke bawah, sesajennya sudah disiapkan, tinggal hanya mengikuti arahan dari pemandu saja, ya. Jadi kira-kira ini kan saya lihat tadi masih berjalan proyeknya sampai mungkin ada lintasan-lintasan yang lain. Mungkin diperkirakan sampai tahun berapa nih siap?
Kita sih pushnya untuk pembangunan ini, untuk renovasi ini sampai akhir tahun ini. Tahun saja. ini ya. Tahun depan biar sudah kita tidak memikirkan itu lagi seperti itu. Jadi boleh saya tegaskan sedikit Ya. masalah harga yang tadi. Iya. Nah itu jadi dari kami itu untuk memudahkan saudara kita yang di luar. Iya. Nah itu jadi pembayaran itu untuk equipment yang Betul, kita sediakan. betul. Seperti itu. Betul, kalau saya secara pribadi ya, kalau begini, konsepnya begini. Itu kan value uang itu harus sesuai dengan pelayanan. Kalau menurut saya settle sesuai dengan apa yang kita berikan dan apa yang diberikan dari objek di sini dan pelaku pariwisata. Menurut saya sama seimbang gitu, bukan Terima kasih. masuk kita tapi tidak sesuai dengan bayaran kita gitu kan. Karena kan ada locker room, ada ganti pakaian. Iya. Itu kan kita barang-barang berharga aman semua gitu. Jadi sesuai dengan uang yang kita bayarkan dan pelayanan kalau menurut saya secara pribadi ya. Terima kasih. Nah, ya kalau jadi gini, ini Pak Ketut ini kan di sini semacam pemandu pelayan di sini gitu. Jadi saya ini baru pertama kali kemarin, tapi saya akan berusaha datang lagi kemari kedua kali karena nunggu kesempurnaan dari tempat ini semua. Jadi begini, satu perlu pegangan yang kita ambil dari pelajaran dari suku-suku yang lain, termasuk suku saya, suku Batak. Prinsip orang ini yang positifnya harus ditiru. Peninggalan leluhur itu, ya, peninggalan leluhur ataupun ada namanya inovasi harus bisa memberikan makan dan mensejahterakan di sekitarnya, gitu. Mereka percaya leluhurnya karena ya bisa memberikan kesejahteraan sama mereka. Ya, jadi mereka itu bermain atau tidak ada kesombongan atau bermain ego masing-masing. Beda dengan kita di luar dari suku Bali, apalagi khususnya suku Batak, dia terlalu bermain di personal, tidak bermain di komunitas. Ya, dia hanya mementingkan diri sendiri. Jadi saya sebagai pemerhati spiritual, ya, saya pesankan kepada seluruh suku Batak, ya, kalau tidak bisa peninggalan leluhur itu mensejahterakan kita di sekitarnya, untuk apa kita teruskan gitu. Harusnya kita harus berpikiran positif, ya, jangan munafik. Yang kita pelihara itu selama ini adalah kemunafikan, ya, kemunafikan menghormati leluhur, tapi dia untuk makan sendiri saja untuk seseorang, ya. Jadi mari kita tiru dengan teman-teman kita saudara di Bali, peninggalan leluhur itu, ya, kepercayaan kepada leluhur itu bisa memberikan kita makan, bisa mensejahterakan kita dan di sekitar kita. Itu harus sisi positif yang diambil untuk menghormati atau percaya kepada leluhur, karena di sini menjadi objek wisata. Kata kasarnya ini kata kasar ya, tapi harus diartikan positif ya. Harus diartikan positif walaupun kasar kalimat saya ini. Ya, yang kita jualnya peninggalan leluhur itu. Nah, tapi dengan konsep yang edukatif, tidak asal-asal dijual. Jadi tetap dengan penataan dan tata kelola yang baik. Itu yang harus kita buat. Jadi lestarilah, kita tetap menghormati leluhur kita, termasuk kita harus belajar daripada suku-suku orang Bali yang lebih maju dalam mengedepankan menghormati leluhurnya. Jangan malu kita dengan suku yang lebih maju. Jangan merasa kita yang lebih pintar. Memang orang Batak itu hebat, ada pengacara, ada orang kaya, tapi semua itu kan nonsen kalau leluhur yang di Bonapasugit, yang di kampung sana, di Sumatera Utara, di kawasan Toba itu terbengkalai, nggak ada yang memikirkan, hanya bermain seseorang. Ya, terima kasih Pak Ketut sudah memberikan waktunya. Ya, terima kasih buat semua teman-teman saya semua yang ada di Sabang sampai Merauke. Mohon izin kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon izin ya. Kalau ada kata-kata kami yang salah, ini hanya sebuah pesan-pesan moral, pencerahan buat pelaku-pelaku para spiritual ya. Mohon izin, oras maju jua, enjo jua rahayu, alutati namaste, om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo, rahayu, matur suksma.